Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk materi pengolahan citra digital selanjutnya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tentang teori dari pengolahan citra digital untuk pengenalannya. Terus nanti akan kita lanjutkan tentang praktikum di pengolahan citra digital. Baik, sebelum masuk ke praktikum kita akan melanjutkan dari pengertian pengolahan citra digital yang bagian yang kedua. Nah, selanjutnya untuk melanjutkan dari materi sebelumnya tentang pengenalan pengolahan citra digital, selanjutnya adalah operasi-operasi pemrosesan citra digital. Di sini di dalam operasi-operasi pemrosesan digital itu akan terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama adalah perbaikan kualitas citra atau ada namanya image enhancement. Jadi ini yang sebelumnya sudah kita bahas, nanti akan kita detailkan tentang apa itu image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Yang kedua adalah pemampatan citra atau image compression atau kompresi di dalam citra, bagaimana citra itu dikompresi dan selanjutnya. Terus ada lagi pengorakan citra atau image analysis, jadi menganalisa image atau citra. Terus ada lagi rekonstruksi citra atau image reconstruction. Jadi citra akan bagaimana direkonstruksi. Terus yang kelima ada restorasi citra atau image restoration. Terus ada pemampatan citra atau image compression. Jadi di sini kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada image enhancement, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra dengan cara memanipulasi parameter-parameter citra. Jadi tujuan dari image enhancement yaitu untuk memperbaiki kualitas citra yang sebelumnya sudah saya jelaskan di materi di sebelumnya atau materi di awal. Dengan operasi ini ciri-ciri khusus pada citra lebih ditonjolkan, jadi akan menampilkan ciri-ciri khusus, ciri-ciri tertentu yang akan kita tonjolkan. Contoh operasinya itu ada perbaikan kontras dari gelap ke terang, terus ada perbaikan tepian objek atau edge enhancement. Terus ada penajaman atau sharpening. Terus ada noise filtering. Terus ada lagi koreksi geometrik. Yang pertama perbaikan kontras dari gelap ke terang. Ini contohnya. Jadi kita mempunyai citra atau kita mempunyai image yang awalnya seperti ini, kita kontraskan menjadi sangat terang dan kita akan membuat citra tersebut menjadi pas untuk apa namanya, untuk kontrasnya. Terus ada namanya noise filtering. Jadi ini contoh gambar awalnya. Jadi seperti ini, dimana citra awal itu banyak sekali noise-nya dan akan dijadikan seperti ini. Ini untuk noise filtering. Terus selanjutnya ada penajaman citra atau image sharpening. Penajaman di sini gambar awal seperti ini akan diubah menjadi seperti ini. Jadi seolah-olah akan menjadi ada teksturnya di dalam image tersebut atau di dalam citra tersebut, di mana penajaman di sini itu akan menitik beratkan pada sebuah objek tertentu atau pola tertentu. Kalau di sini
kita akan fokus kepada gambar perempuan atau image perempuan di sini, maka image perempuannya akan ditajamkan seperti ini. Terus selanjutnya ada koreksi geometrik. Ini contoh awalnya. Jadi menara terlihat miring, menara sini, dan akan kita koreksi, akan kita olah citranya menjadi seperti ini. Hasil koreksi geometrik di mana bangunan-bangunan gedungnya di sini akan menjadi tegak lurus, tidak lagi miring seperti gambar asal. Itu untuk image enhancement. Selanjutnya ada image restoration, yaitu bertujuan menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Jadi tujuan utamanya adalah menghilangkan, atau kalau memang tidak bisa dihilangkan adalah meminimalisir cacat yang ada di dalam citra tersebut. Tujuan pemugaran citra hampir sama dengan image enhancement. Di sini tujuannya hampir sama, bedanya pada pemugaran citra atau image restoration, penyebab degradasi gambar diketahui. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada citra lada asli atau gambar aslinya seperti ini. Terus ketika citra terdegradasi atau motion blur di sini, gambar akan terlihat samar atau bayang, bahasanya seperti itu. Terus setelah itu citra lada terestorasi, jumlah literasinya ada 5. Dari citra yang blur di sini itu akan diiterasi, di restorasi dengan jumlah iterasinya adalah 5 menjadi seperti ini. Terus di restorasi lagi dengan jumlah iterasinya adalah 10, akan terlihat agak jelas. Terus di restorasi lagi dengan jumlah iterasinya adalah 15, makin jelas. Dan dengan restorasi jumlah iterasinya adalah 20, akan lebih jelas daripada sebelumnya. Jadi jumlah iterasi di sini akan menentukan seberapa tajam citra yang akan kita olah. Terus yang ketiga ada namanya image analysis. Image analysis atau analisa citra bertujuan menghitung ukuran kuantitatif dari suatu citra untuk menghasilkan deskripsinya. Jadi di dalam proses image analysis ini itu akan dapat menghitung ukuran kuantitatif atau ukuran kuantitas dari sebuah citra untuk menghasilkan deskripsinya. Teknik pengorakan atau analisis citra mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Jadi di sini di dalam image analysis di sini akan dapat membantu dalam identifikasi objek melalui ekstraksi di dalam ciri-ciri tertentu. Contoh-contoh operasi di dalam pengorakan citra atau image analysis. Yang pertama ada pendeteksian tepi objek atau edge detection. Jadi akan mendeteksi di tepi-tepi objeknya. Terus ada ekstraksi batas atau boundary. Terus yang ketiga ada representasi daerah atau region. Contohnya seperti ini. Jadi ini citra awal. Ketika di image analysis maka akan menjadi seperti ini. Dia mengambil dari tepi-tepiannya, dan akan di sini nanti akan ketahuan ketika kita olah secara digital ya menggunakan komputer, maka akan mengetahui bahwa ini dari citra tersebut, dari citra awal itu akan ketemu bahwa oke, di sini adalah sebuah gambar atau sebuah citra sebuah botol dan sebuah tomat. Itu untuk mengetahui deskripsinya. Jadi tujuan utama dari image analysis akan mendeteksi tepiannya
sehingga akan menemukan deskripsi dari sebuah citra tersebut. Selanjutnya adalah kompresi citra. Kompresi citra adalah aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital. Jadi sebuah image dengan tujuan untuk mengurangi redundansi dari data-data yang terdapat dalam citra, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Jadi di dalam kompresi citra di sini tujuannya untuk mengurangi redundansi dari data-data yang ada di dalam citra tersebut, sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Bertujuan untuk menghilangkan redundansi pada citra tadi ya. Nah, di dalam kompresi citra itu terdapat dua jenis kompresi. Yang pertama adalah lossless, yang kedua adalah lossy. Di dalam lossless, data pixel dapat direkonstruksi menjadi data pixel yang sama persis dengan data sebelum kompresi. Contoh format dokumennya adalah .gif ya, atau .png. Ini untuk lossless. Untuk lossy, data pixel tidak sama persis setelah proses kompresi. Ada informasi yang hilang. Contoh format dokumennya adalah JPEG. Nah, untuk di dalam kompresi citra di sini ada kebutuhan-kebutuhan khusus. Jadi kebutuhan tersebut biasanya untuk syarat-syarat tertentu dalam sebuah citra. Contohnya, seumpama citranya terlalu besar, maka kita kompresi menjadi citra yang lebih kecil dengan menggunakan ekstensi file yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kita mempunyai citra awal yaitu boot.bmp di sini dengan ukuran filenya adalah 258 KB. Kita kompresi dengan tipe JPG dengan nama yang sama ya, tetapi dengan ukuran yang berbeda. Nah, tujuan dari kompresi di sini secara umum memang terlihat sama, tapi kalau kita bicara tentang detail pasti akan ada banyak sekali yang berbeda atau dikurangi karena ada proses kompresi citra tersebut atau kompresi file image tersebut. Tetapi secara umumnya memang tidak mengurangi dari kaidah citra tersebut atau fungsi dari citra tersebut, walaupun kalau kita detailkan memang banyak sekali yang sudah berubah karena secara ukuran itu sudah berbeda. Nah, ini tergantung kebutuhan juga. Makanya di dalam kompresi citra di sini kita harus hati-hati kapan kita mengkompresi atau kapan kita tidak mengkompresi. Tergantung dari kebutuhan pemakaian dari citra tersebut. Itu mungkin untuk pengenalan citra untuk bagian yang kedua di dalam teorinya. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengenalan di dalam praktikum awal di dalam pengolahan citra digital menggunakan MATLAB. Kita akan lanjut ke sana. Ya, baik, kita lanjutkan untuk praktikum pengolahan citra digital. Di sini kita akan coba untuk sebelum masuk ke bagaimana itu pengolahan citra dan lain sebagainya, kita coba belajar untuk pengenalan dari aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan MATLAB. Jadi sebelum masuk ke sana kita coba untuk yang pertama adalah membuka MATLAB. Kita cari sesuai dengan ini ya, MATLAB Anda. Jadi pastikan sebelum mencoba ini Anda menginstal dari aplikasi MATLAB tersebut.
kita buka, kita cari di pencarian, cari MATLAB, kita buka MATLAB-nya. Ini saya menggunakan 2021A. Nah, untuk MATLAB tampilannya seperti ini. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini ada folder-folder yang akan nanti kita simpan dan lain sebagainya. Terus di tengah di sini ada common window. Terus yang di sebelah kanan ada workspace. Mungkin Anda sudah familiar dengan MATLAB. Jadi nanti kita akan mencoba untuk praktikum MATLAB di sini, sehingga sebelumnya Anda mungkin sudah harus familiar dulu dengan MATLAB tersebut. Oke, baik, kita coba masuk ke modulnya. Kita pertama adalah pengenalan dari common window, di mana di dalam MATLAB di sini itu juga berbasis command atau berbasis perintah. Nah, di sini kita coba akan untuk mempraktekkan langsung bagaimana command window di dalam MATLAB itu bekerja. Oke, kita masuk ke command window di sini. Kita masukkan ini perintahnya, bil 1 sama dengan 3. Di sini bil 1 sama dengan 3, kita enter, maka akan memunculkan output, yaitu bil 1 sama dengan 3. Di dalam workspace di sini juga akan menampilkan name-nya atau namanya adalah bil 1, value-nya adalah 3. Terus selanjutnya bil 2 sama dengan 4. Kita masuk ke notepad, kita ketik lagi bil 2 sama dengan 4, kita enter. 4 ya. Oh ya, bil 2 sama dengan 4, kita enter. Maka kita mempunyai variabel bil 2 yang dimana value-nya atau isinya adalah 4. Jadi kita sudah mempunyai dua variabel, yaitu bil 1 dan bil 2. Di sini di workspace-nya juga ada bil 1, value-nya adalah 3, bil 2, value-nya adalah 4. Oke, selanjutnya kita buat variabel baru namanya variabel tambah, di mana isinya adalah bil 1 plus bil 2. Kita ketikkan di dalam command window, tambah sama dengan bil 1 plus bil 2. Kita ketikkan, terus kita enter. Maka akan menampilkan tambah sama dengan 7. Di sini ada variabel tambah, value-nya atau isinya adalah 7. Nah, di sini sudah mendeskripsikan, menjelaskan bahwa di dalam command window di dalam MATLAB itu dapat menggunakan operasi aritmatika. Jadi bisa juga menggunakan operasi yang lain, baik itu pengurangan, perkalian, penambahan, dan lain seterusnya. Nah, untuk sintaknya hampir sama sebenarnya. Kalau plus, kalau tambah itu menggunakan plus, kurang menggunakan minus, kali menggunakan bintang, kalau bagi menggunakan slash. Oke, selanjutnya ada lagi namanya operasi matrix. Di dalam operasi matrix di sini MATLAB itu juga bisa digunakan. Contohnya kita menggunakan variabel Z, isinya adalah 2, 3, dan 4, himpunan ya. Terus ada K sama dengan 5, 6, dan 7. Oke, kita contohkan. Z sama dengan himpunan berapa tadi? 2, 3, 4. 2 spasi 3 spasi 4 kurung tutup, kita enter.
kita mempunyai variabel Z, isinya adalah himpunan 2, 3, dan 4. Terus selanjutnya adalah bilangan variabel K, di mana K isinya adalah himpunan bilangan 5, 6, dan 7. K isinya adalah 5, 6, dan 7. Kita tutup, kita enter. K itu adalah ada himpunan 5, 6, dan 7. K di sini 5, 6, dan 7. Terus operasinya, operasi metriknya adalah I sama dengan A kali B atau A bintang B. Kalau A bintang B pasti error. Coba kita contohkan. I sama dengan A dikali B. Nah, pasti error karena di sini ada keterangan tidak ada function variabel A, karena kita menggunakan variabel Z dan variabel K. Berarti kita benarkan dengan cara I sama dengan Z bintang K. Kita enter. Masih salah lagi karena posisinya bintang itu tidak didefinisikan. Jadi seumpama I sama dengan Z plus K, seumpama seperti ini, maka akan muncul di dalam metrik menggunakan plus untuk penjumlahannya ya. Contoh Z plus K, 2 plus 5 sama dengan 7, 3 plus 6 sama dengan 9, 4 plus 7 sama dengan 11. Jadi di dalam modulnya kita rubah Z plus K. Oke, ini untuk common window. Ya, common window. Di sini kita sudah bisa mendeklarasikan sebuah variabel, terus mengeksekusinya dengan function aritmatika. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang pemrograman M-file atau MATLAB file di dalam pemrograman MATLAB. Kita membuat sebuah fungsi. Di sini kita membuat sebuah fungsi kurang, isinya adalah kurang dalam kurung angka 1, variabel angka 1, variabel angka 2. Terus kurang, variabel kurang itu sama dengan angka 1 minus angka 2. Kita coba, kita copy ya biar cepat. Klik kanan copy, kita masuk ke MATLAB. Caranya adalah new script di sini. New script. Nah, maka akan muncul editor di dalam MATLAB. Kita pastikan di sini. Nah, seperti ini. Function kurang sama dengan kurang dalam kurung angka 1, angka 2. Oke, kita coba simpan dulu. Kita coba simpan. Nah, di dalam penyimpanan di sini terserah Anda mau menyimpan di mana. Ini contohnya saya masuk ke dokumen, ke folder MATLAB. Saya di sini untuk penamaannya di sini penamaannya harus sesuai dengan di sini. Karena nanti untuk pemanggilannya biar tidak bingung di dalam MATLAB. Nah, ini salah satu aturan dari MATLAB. Jadi file name-nya adalah kurang ya. Kita simpan. Terus cara menjalankannya adalah kita masuk ke command window di sini di bawah. Itu caranya adalah kurang dalam kurung angka satunya seumpama 5,2 kurung tutup. Kita enter. Maka answernya atau jawabannya adalah 3. Nah, ini saya coba akan menjelaskan di sini. Jadi di dalam MATLAB file itu bisa mengeksekusi dari sebuah file. Jadi sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Di dalam MATLAB berbasis desktop, jadi bisa ditulis dan dieksekusi di program yang sama. Ini MATLAB filenya ada, eksekutornya juga ada di sini ya. Nah, saya coba untuk menjelaskan di sini untuk sintaknya.
Jadi yang pertama, kita membuat sebuah fungsi. Nah, MATLAB itu juga mengenal function atau fungsi di dalam MATLAB. Kita membuat sebuah function namanya function kurang. Kurang dengan K-nya besar ya. Kapital, mohon maaf. K-nya kapital, dimana isinya adalah kurang. Kurang di sini mengacu pada filenya, nama filenya. Kurang di sini K-nya K kecil, itu mengacu ke nama filenya, dimana kurang di sini dalam kurung angka 1. Berarti kita mempunyai sebuah variabel angka 1, koma variabel angka 2. Berarti kita mempunyai variabel angka 1 dan angka 2 di dalam function kurang. Oke, sampai sini jelas ya. Terus selanjutnya, perintah selanjutnya atau perintah yang kedua, kurang, function kurang itu isinya adalah sama dengan variabel angka 1 minus angka 2. Jadi variabel kurang itu isinya adalah pengurangan atau operasi aritmatika pengurangan dari variabel angka 1 dikurangi variabel angka 2. Cara pemanggilannya adalah seperti ini. Jadi kurang dalam kurung variabel angka 1-nya 5, variabel angka 2-nya 2. Maka ketika dieksekusi, ketika di enter, answernya atau jawabannya adalah 3. Karena 3 itu pengambilan dari angka 1 kurangi angka 2. Kita contohkan lagi, seumpama kurang dalam kurung 9,3, kurung tutup, enter. Maka answernya adalah 6. Oke, ini untuk function yang pertama, M-file pertama, MATLAB file yang pertama. Jadi kita membuat sebuah sintak dan eksekusinya juga bisa langsung ke command window-nya. Oke, selanjutnya yang kedua, bagaimana kalau kita membuat inputan dari keyboard? Nah, contohnya seperti ini. Kita copy dulu. Kita copy. Kita buat file baru ya. Kita buat file di sini, new script, kita paste. Oke, kalau sudah kita simpan, kita masukkan ke dokumen tadi. Nah, ini untuk penyimpanannya pastikan Anda paham, tahu. Jadi biar ketika nanti untuk pemanggilan, untuk pembelajaran itu tahu posisi di mana. Ini contohnya apa ya? Kali atau perkalian. Kita save. Nah, kalau sudah, kita coba running. Ini tombol runningnya atau menggunakan F5 juga boleh. Nah, di dalam command window akan memunculkan masukan bilangan pertama. Bilangan pertama adalah 2. Enter. Masukkan bilangan kedua, seumpama 5. Kita enter. Terus akan muncul perkalian dari bilangan pertama dan kedua adalah 10 di sini. Jadi kita mempunyai variabel pertama 1, isinya adalah 2 dari inputan kita ya, dari inputan user. Terus variabel yang kedua namanya variabel 2, isinya adalah 5. Terus variabel yang ketiga yaitu kali, isinya adalah 10. Oke, ini untuk penjelasan filenya. Yang pertama CLC atau clear screen. Clear screen, maka di sini nanti akan membersihkan layar. Terus clear itu gunanya untuk membersihkan inputannya. Selanjutnya kita membuat sebuah variabel baru namanya variabel 1. Variabel 1 isinya adalah input, yaitu sebuah inputan atau sebuah masukan ke dalam command window yang isinya adalah masukkan bilangan pertama. Ya, masukkan bilangan pertama titik 2. Jadi, oke, kita coba running dulu. Nah, pertama ketika di clear, dia inputan variabel pertama yaitu variabel 1, isinya adalah sebuah inputan plus akan
menyimpan sebuah variabel secara sementara, namanya variabel 1, dan menampilkan sebuah kalimat atau sebuah kata di dalam sebuah kurung. Di sini masukkan bilangan pertama. Maka karena dia modelnya input, berarti kita harus menginput sebagai user. Contoh lagi, masukkan bilangan pertama 3. Oke, terus kita enter. Maka akan mengeksekusi baris yang keempat, yaitu 2, variabel 2 sama dengan input, sebuah inputan yang dimana dia akan otomatis menyimpan variabel 2 dan menampilkan di dalam command window, yaitu masukkan bilangan kedua. Oke ya, kita isi 2 seumpama seperti ini. Jadi variabel satunya 3, variabel 2 nya adalah 2. Nah, ketika di enter di sini di dalam command window, maka langsung memunculkan perkalian dari bilangan pertama dan kedua adalah 6. Nah, di sini di baris yang kelima itu ada rumus, yaitu kali. Berarti kita mempunyai sebuah variabel lagi yang ketiga, yaitu variabel kali. Di mana variabel kali itu isinya atau value-nya atau rumusnya itu adalah variabel 1 dikali kali ya dengan bintang variabel 2. Terus baris yang keenam, dan akan menampilkan di display, itu adalah display, akan menampilkan perkalian dari bilangan pertama dan bilangan kedua adalah titik 2. Di sini perkalian dari bilangan pertama dan kedua adalah, terus yang ketujuh yang terakhir adalah display kali. Jadi akan menampilkan menampilkan variabel isi dari variabel kali, yaitu perkalian dari variabel 1 dengan variabel 2. Variabel 1 tadi kita masukkan di awal adalah 3, variabel 2 isinya adalah 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Ini untuk M-file yang kedua. Jadi kita sudah bisa mendeteksi inputan dari keyboard, jadi atau inputan dari user mungkin bahasanya. Yang pertama tadi kita membuat sebuah fungsi, di mana fungsinya harus kita memasukkan functionnya tersebut. Yang kedua adalah inputan dari keyboard, atau kalau di beberapa bahasa programmer namanya form, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu adalah membaca file citra. Karena kita materinya adalah pengolahan citra, maka kita akan bagaimana untuk membaca file citra. Kita buat file baru di sini. Kita copy di dalam MATLAB, kita new, paste, kita simpan. Kita kembali lagi ke filenya tadi di sini, sama citra. Kita save. Nah, untuk MATLAB itu berakhiran .m atau .m. Jadi itu mendefinisikan bahwa ini adalah sebuah file MATLAB. Nah, karena citra berhubungan dengan gambar, maka di sini kita harus mempunyai gambarnya dulu. Kalau tidak, kalau ini langsung di running, pasti error karena tidak ada file yang dieksekusi. Nah, filenya itu apa? Yaitu adalah logo strip ITS. Oke, kita coba cari file seumpama logo ITS NU Pekalongan. Kita cari di Google aja. Ini sebagai contoh saja. Ini apa nih? Kita simpan gambar. Oh, PNG. Oh, nggak apa-apa, PNG. Dengan nama, pastikan kita posisi sudah di foldernya tadi ya. Jadi di dokumen MATLAB logo strip ITS. Nah, kita coba lihat di
foldernya MATLAB logo ITS, itu ekstensinya adalah PNG. Berarti di dalam skripnya di sini kalau kita running pasti error juga karena tidak ada ekstensi PNG. Di sini adalah JPEG. PNG. Kita ganti PNG, kita running. Nah, maka akan memunculkan gambar dari file yang kita eksekusi seperti ini, maka akan menampilkan. Nah, kita akan coba untuk menjelaskan sintak dari cara untuk menampilkan gambar tersebut. Yang pertama di sini ada CLC atau clear screen ya, di dalam clear comment, jadi clear command untuk mengclearkan ini command window-nya. Terus yang kedua adalah clear, membersihkan ketika ada inputan. Terus yang ketiga adalah A sama dengan imread atau image read, untuk membaca sebuah image atau membaca sebuah citra, dalam kurung petik logo strip ITS titik PNG petik kurung tutup titik koma. Nah, ini adalah untuk membaca. Ketika tadi tidak ada file ini logo strip ITS.png, maka di dalam command window-nya akan memunculkan, mendisplaykan error karena tidak ada filenya. Apalagi tadi logo strip ITS titik JPEG semua mah, itu akan memunculkan error karena filenya tidak sesuai ekstensinya. Jadi pastikan bahwa nama di sini dan ekstensinya harus sesuai dan satu folder di dalam script citra.m ini. Terus yang keempat, baris yang keempat yaitu IEM show atau image show, atau menampilkan image atau menampilkan citra dalam kurung A. A itu mengacu pada A di sebuah variabel di baris yang ketiga, yaitu membaca sebuah image. Kita close dulu ya. Maka di dalam workspace-nya di sini akan menampilkan A itu adalah variabel A, di mana value-nya adalah 1190 kali 1586. Ukuran pikselnya itu untuk pembaca file citra. Mungkin itu dulu sementara. Jadi untuk pengenalan citra di sini, pengenalan MATLAB untuk praktikumnya. Nah, setelah ini silakan Anda mengotak-atik, mencoba dan lain sebagainya dari modul dasar ini. Setelah itu nanti kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk praktikum MATLAB. Itu saja mungkin dari saya untuk penjelasan teori maupun praktikum di satu video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan nanti silakan kita diskusikan, bisa dalam bentuk komen dan lain sebagainya. Itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.